Masing-masing partai, walaupun kita ini semua koalisi KIB, pada malam hari ini terlihat kita solid, guyup, dan rukun. Dan seperti mekanisme yang dipahami bahwa KIB tidak akan mencampuri urusan internal partai masing-masing. Jadi itu clear. Jadi Rapimnas itu bagian dari mekanisme yang ada di Partai Persatuan Pembangunan. Kalau di Golkar ada musyawarah nasional, demikian pula ada mekanisme di PAN. Dan terkait dengan keputusan, ini KIB nanti tentu akan berkomunikasi dan berunding dengan masing-masing. Tentu KIB menampung seluruh aspirasi yang dibawa oleh partai masing-masing. Apalagi kebetulan P3 beberapa hari yang lalu sudah mendeklarasikan capresnya Pak Ganjar. Iya, itu sampai mendeklarasikan, jadi artinya nggak ada kesepakatan di KIB atau gimana soal nama capres misalkan? Tentu itu kemarin sudah dibahas ya, bertiga antara Ketua Umum Golkar, PAN, dan P3 ya. Nah, memang di situ kita mempertanyakan kenapa P3 kok tiba-tiba mendeklarasikan sendiri, padahal dari awal setahun yang lalu kita membangun koalisi Indonesia Bersatu KIB, itu kita udah sepakat bahwa kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Misalnya tahapan yang sudah kita lewati itu adalah membuat suatu visi atau platform perjuangan bersama. Dan babak akhir itu adalah kita sepakat bahwa capres dan cawapres itu akan kita bahas. Nah, kemudian teman-teman P3 langsung melakukan Rapimnas ya, kemudian mendeklarasikan capresnya. Nah, sementara kita PAN dan Golkar itu masih melakukan masih konsisten melakukan tahapan yang ada di KIB, yaitu melakukan komunikasi politik terhadap teman-teman partai lain, termasuk juga bahwa kita tadinya sudah sepakat membangun koalisi kebangsaan ya, yang kita namakan awalnya adalah koalisi besar bersama Gerindra dan PKB. Tidak ada fatsun politik yang dilupakan, Pak Lahmud? Ya memang kalau saya secara pribadi ini ya kurang etis aja ya. Oke. Tapi kalau kemudian kita pertanyakan ya itu kan kedaulatan mereka sendiri juga sebagai partai politik. Itu sah-sah aja. Baik. Cuma masalah etik rasa-rasanya sih kok jalan sendiri tanpa ada kesepakatan, tahapan yang sudah disepakati itu tidak diikuti secara bersama-sama. Kira-kira begitu. Perasaan masing-masing partai politik tentu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Jadi alhamdulillah kami sama, karena kami di pemerintahan juga masih sama, di parlemen kami juga ya tetap kerjasama. Jadi kalau ada orang mengatakan ini karena apa KIB bubar, enggak bisa. Penting ya. Pertama adalah pasca Ganjar dinominasikan resmi oleh PD Perjuangan sebagai capres. Yang kedua setelah P3 secara resmi memutuskan Ganjar sebagai capresnya. Tetapi kalau di tingkat elit memang terjadi semacam game changer ya. Karena terus terang sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah KIB ini masih berlanjut atau tidak. Dan sebenarnya pertanyaan tersebut itu sudah bisa kita deteksi, terutama sejak awal berdirinya KIB, itu tidak ada capres-cawapres yang kuat ya dari internal KIB. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan posisi tawar KIB bahkan di antara pendukungnya sendiri itu relatif agak lemah. Jadi misalnya ya, koalisi kebangkitan raya meskipun belum ada capresnya, tetapi ada Prabowo yang cukup kompetitif. Koalisi perubahan itu ada Anies Baswedan yang juga cukup kompetitif. PD Perjuangan punya Ganjar ya, yang juga sangat kompetitif. Nah, kalau KIB itu tanpa mengurangi rasa hormat, saya cukup dekat sama Mas Erlangga, tapi elektabilitas beliau tidak cukup kompetitif. Mungkin karena lebih terkesan teknokratik ya sebagai politisi, sehingga kurang terbaca oleh publik. Nah, tetapi lepas dari segalanya, karena tidak ada yang kompetitif di internal KIB, akibatnya kemudian beberapa elemen KIB seperti lirik kanan lirik kiri gitu. Salah satunya sebelum P3 PAN pun sudah pernah menyatakan Ganjar Erik ya, meskipun belum keputusan resmi dalam Rakornas.
Jadi poin saya, KIB ini sepertinya akan muncul sebagai tanda kutip ya, supplier cawapres. Ya, kami membahas kelanjutan dari pertemuan di kantor PAN beberapa waktu yang lalu yang kita sebut dengan komitmen kebangsaan atau koalisi besar itu, yang akan silaturahim nanti setelah waktu itu sepakat setelah Lebaran, berarti dalam waktu dekat kita berharap nanti koalisi pemerintah ini ya tentu diundang oleh tuan rumahnya, kita minta Bapak Presiden gitu ya, untuk ya bicara mengenai bagaimana melanjutkan pembangunan yang sudah bagus